Oh ya, Dara. Beberapa waktu lalu Bibi ke pusat kota dan melihat banner iklan tentang sebuah pusat perbelanjaan yang akan segera dibangun. Bibi melihat nama Mauven tertera di sana. Apa itu berarti Johan Mauven dan keluarganya telah kembali ke kota ini? Dara terpaku dengan mata membulat. Hal ini yang ia takutkan saat mengetahui bahwa ia menandatangani kontrak perjanjian dengan keluarga itu. Sial, saat itu ia sangat frustasi karena baru saja kehilangan suami dan bayinya, hingga ia tidak mencari tahu terlebih dahulu tentang keluarga tersebut. Setelah 12 tahun berlalu, ternyata bibinya masih belum melupakan nama itu. Johan Mauven, ayah dari Harry Mauven. Dara, kamu kok ngelamun, tegur Bibi. Tidak apa, Bi, jawabnya singkat. Kalau kebetulan kamu bertemu lagi dengan Johan Mauven, pengusaha kaya itu, sebaiknya menghindar. Kita tidak boleh berurusan dengan keluarga itu lagi, tegas Bibi, mengisyaratkan kekhawatiran karena mengetahui jika keluarga Mauven kembali ke kota itu, meski wilayah tempat tinggal mereka berbeda. Iya, Bi. Mendengar jawaban Dara, membuat Bibi kembali melanjutkan aktivitasnya. Sementara Dara sendiri masih berdiri di sana, mencengkram erat ujung meja dengan kedua mata memanas. Entah bagaimana, tiba-tiba ia ingat tangisan bibinya hari itu. Kemarahan ayah dan ibunya. Ancaman seorang pria tua dengan hinaan memilukan. Kembali ke 12 tahun lalu. Dara. Sekujur tubuhku bergetar saat sorot mata tajam itu terus menjurus dengan tatapan remeh. Aku tahu, pria parubaya bernama Johan Mauven ini pasti berkuasa. Terlihat dari pakaian, sepatu, jam tangan dan dasi yang sudah pasti sangat mahal. Kau mengenal putraku, Harry. Kepalaku kembali menegap, menatapnya. Dalam hati, aku berbisik, apa mungkin pria ini adalah ayah Harry? Pria yang selalu dibanggakan kekasihku itu, karena dedikasi dan perjuangannya dalam membangun usaha. Iya, Tuan. Aku gugup, apalagi saat melihat pria itu mengangguk pelan. Jari-jarinya terus mengetuk-ngetuk meja sofa. Pikiranku mulai dipenuhi dengan berbagai asumsi tentang kedatangan Tuan Johan yang datang jauh-jauh hanya untuk bertemu denganku. Aku tidak tahu, sebesar apa nyalimu hingga berani mendekati putraku. Tapi, asal kamu tahu saja, dia bukan pria yang bisa kamu gapai. Sekarang aku minta tinggalkan dia, jauhi dan pergilah jauh dari hidupnya. Firasat aku ternyata benar. Tidak mungkin Tuan Johan datang jauh-jauh jika tidak punya tujuan penting. Inilah resiko saat aku memutuskan menempatkan hati kepada pria yang tidak sederajat denganku. Beberapa bulan lalu, Harry selalu bertanya kenapa aku tidak mau menerima perasaannya. Mungkin ia berpikir jika aku tidak suka sifatnya yang urak-urakan. Padahal sebenarnya, tidak. Aku takut, kelak saat hati benar-benar tertaut, mimpi-mimpi kecil kami mulai melangit, akan ada kendala yang membuat kami terpisah. Hari ini, memasuki bulan ke-7 hubungan kami terjalin dan ternyata inilah hari yang aku takutkan. Sungguh pikiran primitif tentang harta punya kuasa itu nyata di kalangan masyarakat yang sudah hidup serba modern. Kenapa diam saja? Jawab Dara Olivia. Kamu boleh meminta apapun dari saya, asal kamu bersedia memutuskan hubungan dengan Harry. Tuan Johan menekan suara karena geram. Jujur aku takut, aku tidak tahu apa-apa dan tidak tahu harus berkata seperti apa. Namun, tiba-tiba aku ingat janji jari kelingking yang setiap bulan aku dan Harry teriakkan di dalam kincir angin. Aku mulai menangis saat aku merasa tidak punya cukup alasan untuk meninggalkan Harry. Kami saling mencintai. Setelah beberapa saat, dengan berani kutatap mata pria parubaya itu, maaf Tuan.
Saya tidak bisa. Saya sudah berjanji kepada Harry untuk terus bersamanya sampai kapanpun. Anda ingin kami berpisah? Minta anak Anda sendiri untuk menyudahi hubungan kami. Jika dia yang meminta, dengan rela saya mundur. Tanpa ingin memperpanjang perdebatan, aku segera berdiri, menunduk hormat lalu melangkah cepat menuju pintu keluar. Aku pikir setelah menolak dengan tegas, semua selesai, tetapi ternyata tidak. Ini adalah awal kehancuran keluargaku. Minggu pagi, toko sembako ibu, dan toko kerajinan bibi digusur habis oleh orang suruhan Tuan Johan Moufen yang telah membeli lahan tersebut dari pihak jasa properti. Bahkan sebelum masa sewa kami selesai, Paman kehilangan pekerjaan, bangkrut. Keluarga kami kacau balau dalam satu malam. Sementara ayah yang mendapatkan uang kompensasi untuk ganti rugi bangunan malah kabur entah kemana. Keadaan semakin memburuk ketika orang-orang suruhan Tuan Johan datang ke rumah untuk mengecam ibu dan memberitahu jika kemurkaan Tuan Johan ini adalah karena aku berpacaran dengan anaknya, Harry. Sekarang kamu ikut, ibu. Memohonlah kepada Tuan Johan. Ibu membawa aku hingga ke teras depan. Dan betapa terkejutnya aku ketika melihat di sana bukan hanya ada Tuan Johan dan pengawalnya, tetapi juga ada Nico dan adik perempuannya, Liora. Sekarang katakan kepada Tuan Johan bahwa kamu akan menjauhi anaknya, ayo. Aku masih terpaku melihat Nico dengan tatapan tak percaya. Ternyata selama ini ia hanya pura-pura baik kepadaku. Pura-pura mendukung hubunganku dan Harry. Hei Nona, menurut saja. Lagi pula kelak, Harry akan menikah denganku. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya, ucap gadis di samping Nico. Ia menatapku dengan remeh lalu kembali bersandar santai di badan mobil. Aku kembali tertunduk, menangis. Rasanya aku ingin berlari menemui Harry, mengadukan semua ini kepadanya, tetapi aku yakin saat aku melakukan hal itu, keluargaku akan kembali menjadi sasaran. Cepat katakan, seru ibu. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa tidak ada yang mengerti perasaanku, bahkan orang tuaku sendiri. Padahal aku tidak melakukan sebuah kesalahan, aku hanya jatuh cinta tetapi ternyata aku tidak pantas untuk itu. Maafkan aku, Harry. Perlahan aku menegakkan kepala, menatap satu persatu orang di hadapanku dengan perasaan campur aduk. Ya, aku akan memutuskan hubungan dengan Harry. Puas. Hahaha. Tuan Johan tertawa lepas, begitu juga dengan Nico dan Liora. Begitu saja susah. Seharusnya kamu tidak keras kepala sejak awal. Nih ambil. Pria parubaya itu melempet segepok uang tepat hadapanku. Harga diriku hancur, tidak ada yang tersisa. Luka lebam di tubuh ringkih ini tak sebanding dengan luka hati yang saat ini aku rasakan. Di usia yang terbilang sangat muda, aku dihadapkan dua pilihan, antara benar dan salah. Dan lagi-lagi aku harus mengalah sama isi kepala sendiri, hanya karena aku tak bertahta, aku tak punya kuasa, bukan keluarga kaya. Sejak awal, Harry bukanlah pria yang bisa aku raih. Memaksakan kehendak hanya akan membuat hidup ini semakin sulit, dan mungkin kelak aku akan menyulitkannya karena mempertahankan wanita sepertiku. Untuk itu aku menyerah. Aku putuskan untuk mengakhiri semuanya saat kami sedang cinta-cintanya. Entah bagaimanapun ke depannya aku hanya ingin keluargaku aman dan Harry tidak menjadi sasaran keluarganya. Meski itu berarti aku harus mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Flashback off. Setelah selesai memanaskan makanan, Dara dan Bibi menyajikannya di atas meja makan. Hingga mereka tidak menyadari jika dari jarak beberapa meter Harry sedang berdiri di balik pilar. Kenapa Bibi meminta Dara untuk menjauhi keluarga Moufen? Harry yang masih bingung,
memilih pergi, kembali ke ruang tamu. Malam mulai gelap saat Harry dan Dara meninggalkan kediaman bibi dan paman. Sesekali Harry menoleh menatap Dara yang sejak tadi sibuk mengobrol dengan Ninda melalui panggilan telepon. Hufet, syukurlah kalau Clayton sudah mulai mau minum ASI dengan Dot. Kalau begitu aku tutup dulu ya, ini lagi jalan pulang. Sesaat setelah panggilan telepon berakhir, Dara menoleh menatap Harry yang sejak tadi terus melirik ke arahnya. Tuan, tolong berhenti di pertigaan di depan sana. Saya akan pesan taksi online untuk pulang. Bukannya menjawab, Harry malah menepikan mobilnya di bahu jalan. Ia tak lagi bisa menahan rasa penasarannya sejak tadi. Loh, kok berhenti di sini? Dahi Dara mengerut bingung. Apalagi melihat Harry yang malah diam tanpa menanggapi ucapannya. Ya sudah, saya turun di sini. Dengan cepat Harry menahan pergelangan tangan Dara. Tetaplah duduk di posisimu, ini perintah. Tanpa banyak protes seperti biasanya, Dara kembali duduk, menatap pria di sampingnya dengan perasaan bingung. Harry menoleh menatap kedua mata Dara. Apa ada yang tidak aku ketahui tentang penyebab kamu meninggalkan aku 12 tahun lalu? Dek. Dara mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Deru napasnya tiba-tiba begitu cepat. Ia panik saat tiba-tiba Harry menanyakan hal yang membuat ia trauma hingga kini. Dara jawab, aku, apa yang? Jangan sentuh saya. Sanggah Dara. Ia bergetar saat Harry menyentuh pergelangan tangannya. Amarah Tuan Johan kala itu kembali menari-nari di dalam pikiran. Firasat Harry semakin kuat, pasti ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Namun, melihat reaksi Dara, ia jadi takut untuk kembali bertanya. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Harry mengangkat kedua lengannya, menjauh dari Dara. Oke. Aku tidak akan bertanya. Sekarang kita pulang bersama. Dara tak menjawab apapun. Ia memilih melihat keluar jendela. Sungguh ia tidak ingin Harry tahu tentang kejadian hari itu, karena jika ia angkat suara maka sama saja ia menghancurkan keluarga Mauven yang telah begitu baik memberikannya pekerjaan. Cukup sudah. Sampai kapanpun Dara ingin menyimpan luka dan trauma itu sendiri. Biarkan Harry terus menganggap ia wanita jahat. Ia tidak ingin mengulang luka yang sama, karena perbedaan kasta di antara mereka. Jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Namun, Harry masih duduk di belakang meja kerjanya. Ia menatap layar laptop yang memperlihatkan rekaman kamera tersembunyi yang masih berada di sudut kamar Clayton. Dari layar monitor, ia terus memandangi Dara yang sudah terlelap dengan diterangi cahaya remang-remang lampu tidur. Cek, apa yang sebenarnya dia sembunyikan dariku? Kenapa saat aku bertanya, wajahnya jadi pucat seperti ketakutan? Dara, apa yang kamu alami 12 tahun lalu hingga menghilang tanpa jejak? Gumam Harry seraya terus melihat ke layar monitor. Cukup lama ia terus mencari jawaban dari rasa penasaran yang tak juga terselesaikan. Saat hendak mematikan laptop, gerakan tangan Harry terhenti. Kedua matanya membulat ketika ia melihat Dara bergerak gelisah seperti orang yang sedang bermimpi buruk. Tanpa pikir panjang, Harry berlari keluar dari ruangan kerjanya, menaiki tangga dan langsung masuk ke dalam kamar Clayton. Dari jarak beberapa meter, ia bisa mendengar Dara terus mengigau. Ampuni saya Tuan, ampun jangan sakiti keluarga saya, gumamnya dengan mata yang masih terpejam. Dahinya berkeringat dan kedua tangannya mencengkram erat ujung bantal. Dara, bangun. Dara, ucap Harry sambil menepuk pelan pipi Dara. Kedua mata Dara terbelalak, tiba-tiba ia bangkit dari posisi berbaringnya, dengan napas tersengal-sengal. Ia beralih menatap Harry dengan bibir bergetar, menahan isak.
Dara, kamu baik-baik saja. Tanpa mengatakan apapun, Dara memeluk Harry dengan erat. Tangisnya pun pecah di tengah keheningan malam. Serapi apapun ia menyembunyikan semua lukanya, pada akhirnya ia runtuh juga. Isak tangis Dara menggetarkan hati Harry, hingga tanpa ia sadari cairan bening ikut membasahi sudut matanya. 12 tahun berlalu dan ternyata, sisa rasa itu masih amat kuat. Helaan napas Harry terdengar lirih. Ia mempererat pelukannya, mengusap punggung Dara untuk menenangkan. Aku tidak akan memaksa kamu untuk bicara, kamu boleh bungkam semaumu. Tapi tolong, jangan menangis sendiri, datanglah kepadaku. Baik dulu ataupun sekarang, di luar semua rasa sakit yang tertanam dalam hati ini, aku akan tetap melindungi kamu, Dara. Aku akan menemukan jawabannya sendiri, selama itu tetaplah di sisiku, batin Harry. Setelah lelah menangis dalam kebisuan lisan, hingga akhirnya Dara kembali tertidur dengan P4 hektar Harry sebagai bantalan. Raut wajahnya mulai tenang, tangan yang sejak tadi menggenggam erat tangan Harry, kini mulai melemah, seolah mimpi buruknya telah berakhir. Tidak takut lagi. Tidak gelisah lagi. Harry mengusap pelan pucuk kepala Dara seraya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sekeras apapun ia melawan isi kepala, nyatanya ia masih saja peduli. Tangis Dara malam ini seolah menjadi alarm baginya, agar tersadar jika di balik perpisahan mereka, ada orang-orang yang menyakiti wanitanya. Saat asumsi semu kembali memenuhi pikiran, Harry hanya bisa menghembus napas berat. Ia kembali mengingat, hari itu Dara datang dengan badan penuh lebam. Seharusnya hari itu aku tidak percaya begitu saja dengan ucapannya. Perlahan Harry menurunkan kepala Dara dari atas pangkuannya. Setelah memastikan wanita itu tidur dengan nyaman, ia beranjak turun dari atas tempat tidur. Sebelum pergi ia membungkuk mencium pucuk kepala Dara untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Entahlah, Harry seolah melupakan semua kata benci yang selalu ia ucapkan di depan Dara. Bisa jadi, saat ini rasa cinta yang masih tersisa, lebih besar dari rasa sakit hatinya karena ucapan yang ia dengar dari mulut wanita itu, 12 tahun lalu. Ahek, Nick. Aku hampir. Seorang wanita mengerat NG hebat saat hendak sampai ke Pang 4K Kepo 4 San. Ia mencengkram erat pundak Nico yang saat ini menghuj 4M-nya semakin kuat dan penuh H4 serat. Emak, sedikit lagi Dara. Nico mempercepat gerakannya dan akhirnya ia mencapai puncak Kepo 4 San. Namun, berbeda dengan wanita yang ada di dalam bawah kungkung 4-nya, ia nampak sebal saat Nico memanggil ia, Dara. Sial. Kamu tadi panggil aku apa? Nico berdecak lalu merebahkan tubuhnya di samping wanita itu. Akan segera ku transfer. Pergilah dari sini, kau sudah selesai dengan tugasmu. Apa kamu bilang? Wanita itu menatap Nico tak percaya. Malam tadi kamu mengajakku untuk pacaran, dan sekarang kamu mengusirku begitu saja. Seringai tipis tergambar jelas di wajah Nico, saat ia menoleh menatap wanita itu. Kau percaya ucapan pria? Jangan naif, pakai sedikit logika. Pungut semua pakaianmu dan pergilah dari sini. Tanpa mengatakan apapun, wanita itu beranjak turun dari atas ranjang, memakai pakaian yang ia pungut di lantai, lalu bergegas keluar dari dalam kamar presidential suite itu. Di sana, Nico masih berbaring terlentang dengan tatapan nanar. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka siapapun tidak boleh, Dara. Kamu tidak untuk dimiliki siapapun.